Ikutan di New York Marathon seperti apa nih Kak? Bisa ceritain secara New York Marathon tuh udah jadi salah satu milestone ya buat aku ya, karena aku kan memang cita-citanya sih pengennya six star itu jadi kayak kalau di marathon major gitu di dunia ada 6 negara yang memang udah jadi diakui lah sama dunia jadi tempat yang paling best lah buat marathon gitu. Nah salah satunya di New York itu. Nah ini berarti udah negara ketiga. Kan pertamanya di Tokyo, kedua di Chicago, dan ini yang New York ketiga. Nah kebetulan istimewanya karena tahun ini kebetulan banyak banget teman-teman public figure yang ikutan juga jadinya ikut kesorot gitu ya. Karena awal-awalnya waktu di Tokyo, waktu di Chicago sih semua orang tahu, cuman kayaknya ya udah gitu kan, karena orang belum begitu paham segitu serunya ya acara lari gitu. Nah sekarang mungkin karena udah makin digemari gitu ya sama masyarakat, kayaknya hampir tiap minggu satu hari aja bisa 3 event gitu, karena acara lari kan emang kayaknya masyarakat banget ya gitu ya. Jadi orang mulai suka gitu, ada goal-goal yang lebih menantang lah ya, challenge-nya sampai ke luar negeri. Selain nama jalan-jalan juga aku senengnya kan maksudnya sebagai pelari yang berhijab juga, jadi bawa nama Indonesia gitu, walaupun bukan sebagai atlet nasional ya, lebih ke hobi gitu, dan aku seneng aja gitu. Dan menurut aku seru lah kemarin gitu kan, apalagi kan udaranya nyaman kalau di luar negeri, walaupun jet lag ya. Cuman rutenya tuh yang menantang karena banyak tanjakan segala macam. Sampai nantinya cita-citanya sampai six star di 3 negara berikutnya gitu. Target mau negara mana lagi Kak? Next insya Allah mau London, abis lebaran, abis itu mau setahun sekali aja lah ya, cukup setahun sekali. Nanti nextnya baru Berlin, terus mudah-mudahan bisa dapet Boston. Yang London berangkat ya Mbak? London insya Allah April abis lebaran gitu, abis lebaran berangkat gitu. sebenarnya sejak kapan sih Kak suka lari nih? Awalnya kecemplung gara-gara kerjaan. Waktu itu kan ditawarin salah satu brand buat lari di Tokyo. Jadi ikutan latihan. Belum suka sih waktu itu, jujur aja belum suka. Pas ngejalanin lari aja di sana ternyata menyenangkan ya, dan segitu acaranya tuh nggak tahu kalau di luar sana ya beda banget. Kalau di sini kan masih banyak yang orang belum mengerti pentingnya kenyamanan dan keamanan pelari. Di sini banyak masih tetap ada motor mau nyelip lah, orang teriak-teriak lah segala macam, walaupun udah berusaha car free day. Tapi kalau di sana tuh kayak acara pesta rakyat gitu loh. Jadi bener-bener jalan kosongin khusus untuk event itu. Semua warga pun ikut andil untuk sebagai supporter. Begitupun pemerintahan sana gitu. Jadi gak ada yang namanya tuh mengganggu sama sekali untuk pelari gitu. Jadi mereka justru anugerahkan hari itu tuh untuk hari lari gitu, untuk yang event ini, karena mereka menyambut berbagai negara kan hadir di situ ya kan, devisa buat juga negara mereka kan. Jadi kayak seru banget. Jadi wah seru banget ya kayak gini ya, ternyata acaranya sebagus itu, semeriah itu. Jadi dari situ suka. Mulai dari situ 2019 waktu itu latihan lari, pengennya sih bisa lebih baik waktunya. Pandemi 2 tahun kan, 2020 2021 stop deh lari ya, sepedahan gitu. 2022 udah mulai bisa keluar negeri lagi, mencoba daftar waktu itu ke Chicago, diterima ballotnya, akhirnya berangkat ke Chicago, terus visanya juga dipermudah, alhamdulillah lancar gitu, ya udah berangkat ke Amerika. Nah karena ngerasa visanya masih panjang nih, ya udah deh ke New York dulu aja biar nggak repot gitu kan, karena masih panjang visa US-nya, ya udah jadi yang ketiga di New York. Itu sebenarnya awalnya gara-gara nyobain di sana, ternyata bagus banget ya event di luar negeri tuh, bener-bener kayak kita tuh kayak berasa atlet gitu. Padahal di sana kita kan cuman negara Indonesia terus bukan pelari kencang juga gitu ya, masih happy aja, cuman kayak merasa dilulukan gitu loh. Jadi kita kayak semangat gitu larinya. Kak, udah maksudnya ternyata juga kan udah fokus banget sama olahraga. Iya. Syutingnya gimana Pak? Masih nggak sih Kak? Kalau syuting sekarang memilih untuk waktu yang lebih fleksibel ya. Hari ini kan digital, jadi kerjaan sebagai content creator tuh sangat memudahkan banget, dan kebetulan juga pekerjaannya bisa nyambung sama hobi aku. Jadinya konten-konten yang sesuai dengan memang apa yang aku jalanin sekarang. Memang aku ngurangin banget untuk kayak sinetron atau film atau apa, karena menurut aku kan waktunya lebih nggak fleksibel gitu. Jadi yaudah sekarang karena pilihannya ada. Kalau zaman dulu kan kita harus ke TV banget gitu kan, harus syuting terus gitu. Kalau sekarang kayak syuting dari rumah bisa, kerjaan juga bisa apa aja sendiri gitu kan, selama masih bisa ngubungin sama brand apa segala. Jadi aku ngerasa ya udah itu dipermudah, kenapa kita ngambil yang lebih sulit gitu. Kak, memaknai perjalanan di 2023 ya, dari karir dan kehidupan seperti apa sih? 2023 tuh menurut aku tahun yang paling tersingkat, tapi
terbanyak up and down-nya ya dari dunia begitu gitu kan, banyak perang, banyak kejadian-kejadian yang tidak nyaman lah ya, bencana alam segala macam. Dan menurut aku 2023 itu ngajarin kita maksudnya untuk lebih selalu standby setiap saat ya, nggak bisa kita terlalu di comfort zone ketika memang, dan harus sigap gitu loh untuk mengatasi, karena kan memang semua manusia tuh kan saling membutuhkan ya. Dan kejadian musibah tahun 2020 banyak banget kayaknya, hampir tiap hari kita dengar musibah, apalagi katanya mau ada virus baru segala macam. Jadi kayak aku merasa ya makin awareness-nya sebagai manusia sama manusia lain tuh lebih ditingkatkan gitu. Jadi kita punya kemampuannya apa, oke kita bisa olahraga, dari olahraga kita bisa lakukan apa gitu, ya udah kita lakukan yang terbaik untuk bisa membantu, karena nggak ada yang tahu umur ya gitu. Hari ini masih ada, tiba-tiba kayak di Palestina gitu kan, tiba-tiba udah nggak ada besoknya gitu kan. Jadi dengan waktu yang kita nggak tahu kapan, dengan dinamika yang terlalu cepat ini ya, sebisa mungkin banyak yang kita lakukan untuk kebaikan. Itu sih aku rasain ya. Jadi ya udah mau berakhir 2024, jangan sampai disia-siakan di waktu yang sesingkat ini lagi untuk kita nggak bisa berbuat kebaikan. Nggak tahu tahun depan apakah kita masih bisa ketemu kayak gini lagi, atau pandemi lagi terjadi, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Kak Soraya, Itu masih rindu untuk syuting di TV dan saya Rindu syuting sih pasti, cuman memang kebetulan menanyakan sama beberapa teman-teman yang masih syuting aktif ya, masih dengan kondisi yang sama, namanya nggak ada perubahan. Apalagi sekarang kan stripping ya zamannya ya, jadi sama sekali nggak ada jeda gitu. Kalau bisa sebagus mungkin ratingnya malah terus-terusan kan. Gue rasa oh yaudah nextnya aja deh, mungkin suatu saat misalnya anak-anak udah lebih besar, sekarang masih SD gitu, masih kecil juga. Itu sih sebenarnya pertimbangan, karena udah sibuk dengan digital, anak-anak masih kecil, jadi kayak belum siap untuk full time lagi gitu. Mendingan kayak udah anak-anak udah lebih besar, nggak jarang di rumah juga kan pastinya, baru mungkin balik lagi. Kak ada rencana liburan Kak di akhir tahun ini bersama keluarga? Apa ada Akhir plan? tahun ini kebetulan nggak dulu gitu kan, karena lagi banyak melihat banyak virus segala macam. Nanti dulu deh kan, semua orang kayak lagi pada keluar kota, keluar negeri, apalagi sekarang semua udah dibebasin ya, udah bisa kemana aja. Jadi kayaknya melihat situasi sih kayak nanti dulu deh, after tahun baru mungkin kita lihat memang udah mulai aman baru gitu. Kak ada goals yang sudah tercapai di tahun ini dan ke depan 2024 ada apa yang Goalsnya ingin? sih senang banget ya, aku ngerasa dari olahraga lari yang aku memang gelutin, emang hobi ini ternyata bisa banyak memotivasi banyak orang. Terus juga sekarang udah bener-bener memasyarakat banget gitu, teman-teman yang tadinya nggak suka olahraga, banyak banget teman-teman public figure, jadi sekarang suka gitu. Dan yang tadinya anggap aku aneh, lu ngapain sih tiap hari olahraga mulu, sekarang mereka malah yang ikutan gitu. Jadi aku seneng gitu, ternyata ya nularin virus memang nggak bisa langsung ya, memang untuk virus kesehatan ya maksudnya, karena kan emang ini effort yang memang nggak semua orang tuh suka gitu, karena kan capek, buang waktu, buang biaya. Tapi pelan-pelan ternyata kalau memang arahnya positif pasti ada jalannya. Dan kebetulan tahun ini tuh kayaknya ngerasa semua orang tuh kayak pengen lebih hidup, lebih sehat, pengen lebih baik, punya goals yang kedepannya tuh positif. Jadi aku happy gitu.